Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dan rahmat yang senantiasa hadir setiap saat. Masalah pendidikan anak merupakan satu masalah yang krusial, masalah yang penting dan prinsipil di dalam kehidupan rumah tangga manapun, hatta di tengah orang-orang non-muslim. Karena pembentukan generasi adalah lewat pendidikan. Dan ketika salah mendidik, tolong diperhatikan, berarti kita telah merusak satu generasi manusia. Maka di sini saya akan sampaikan kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di dalam proses pendidikan anak di tengah keluarga maupun di sekolah. Yang pertama adalah salah tujuan. Banyak di antara kita menyekolahkan anak supaya nanti anaknya bisa kerja di perusahaan asing, bergengsi, gajinya dolar, atau mungkin menjadi pejabat tinggi, atau menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, macam-macam. Ini sudah salah semuanya. Makanya Allah memberikan satu peringatan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makna bismi rabbikal ladzi khalaq artinya lillahi ta'ala. Makanya ada orang yang mencari ilmu karena Allah. Ada orang yang mencari ilmu karena dunia. Ini Qarun. Ada orang yang mencari ilmu karena ilmu. Jadilah sekuler. Pinternya cuma ngomong, kurang berbuat. Maka yang benar adalah mencari ilmu untuk Allah. Dan siapa yang mencari ilmu untuk dunia atau untuk ilmu supaya bisa berdebat dengan orang-orang lawan debatnya atau bisa bersanding dengan ulama, Rasulullah mengancam lam yajid raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Sehingga di sana ada suatu doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah semua amalku soleh. Waj'alhu liwajhika khalisah. Dan jadikan itu semuanya untukmu secara murni ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Jangan sedikit pun saya peruntukkan untuk yang lainnya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang beramal karena manusia syirik, dan siapa yang meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Banyak pertimbangan-pertimbangan orang dalam menyekolahkan anak. Itu kadang-kadang tidak benar. Mungkin anaknya takut tidak bisa bersaing dengan anaknya tetangga. Atau masa sih kalah dengan anaknya tetangga. Macam-macam. Atau persaingan dengan temannya. Ini semuanya merusak pendidikan anak kita sendiri. Dan sudah capek, sudah lelah, sudah menguras dana, tenaga, pikiran, ternyata semuanya tidak dianggap oleh Allah sebagai kebaikan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mereka kami datangi amalnya. Ternyata setelah kami datangi, saya jadikan seperti debu berhamburan
karena mungkin tidak ikhlas atau ikhlas tidak benar. Seperti yang juga ditegaskan oleh Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menyangka alladzina dhalla, orang-orang yang tersesat usahanya di dunia menyangka dia telah melakukan kebaikan, yaitu imma niatnya salah atau beramalnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kesalahan keliru memilih sekolah. Ini juga banyak terjadi. Sebagian di antara kaum muslimin hanya memandang gengsi, sehingga tanpa memperhatikan apakah sekolahan ini nanti bisa menyelamatkan akidah anak saya, akan bisa menghantarkan anak ini kepada akhlak yang mulia, tidak. Akhirnya, Masya Allah, kita sangat mengelus dada. Ada kok teganya seorang muslim memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan Islam. Bahkan sekolah-sekolah non-muslim, sekolah-sekolah sekuler, yang ini otomatis menghancurkan akidah, akhlak dia. Kesalahan memilih sekolah ini banyak diperingatkan oleh para ulama. Apalagi sekolah-sekolah yang metodenya diambil dari barat, yang sekuler, apalagi sekarang liberal, yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai moral agama. Anak kita jadi apa? Pada saat itulah kaum imperialisme dan musuh-musuh Islam mendapatkan agen, mendapatkan tempat, mendapatkan ibarat kalau bisa kita katakan teman untuk menebarkan virus-virus syubhat dan berbagai macam penyesatan di tengah kaum muslimin atas nama Islam itu sendiri. Memilih sekolah dan perhatikan sekolah yang tidak benar. Sekolah yang benar saja atau sekolah yang mungkin kita anggap itu minimal bisa kita gunakan untuk tempat sekolah anak kita. Latar belakang anak yang sekolah itu macam-macam. Ada anaknya orang soleh, ada anaknya orang toleh, ada anaknya penjahat, ada anaknya macam-macam. Apalagi ditambah guru-gurunya yang akidah, akhlak dan berbagai macam pemikiran-pemikiran Islamnya yang bervariasi, semakin menambah tumpukan PR, menyesatkan, merusak anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian salah di dalam metode pendidikan. Metode pendidikan itu ada banyak. Ada metode ketegasan. Tapi kalau tegas keras terus akan membuat anak ini akan radikal. Bahkan bibit radikal itu karena pendidikan yang dilatari dengan kekerasan. Tapi kelembutan lembut terus ini juga membuat anak akan kolokan. Sehingga disebutkan oleh salah seorang cendekiawan, Mustafa As-Sibai, mengatakan anak yang dididik kekerasan akan melahirkan radikalisme, dan anak yang dididik dengan kelembutan saja akan melahirkan kolokan manja yang juga sama-sama menghancurkan anak tersebut. Juga pendidikan yang sifatnya motivasi. Nanti juga kita akan sampaikan termasuk kesalahan. Salah motivasi juga repot. Motivasi anak juga benar. Metode pendidikan. Intinya metode pendidikan yang kita gunakan harus berasaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai keluar. Ya, manhajiyatu tarbiyah itu harus kita ambil dari lentera Alkitab was Sunnah. Kemudian yang kita harus juga perhatikan adalah di dalam masalah motivasi belajar yang salah. Ada sebagian orang tua yang memberikan motivasi yang selalu sifatnya materi. Ya. Sehingga membuat anak itu
selalu terdorong untuk mengejar prestasi, kesuksesan yang dipertimbangkan utama adalah materi. Ada juga yang memberikan motivasi anak secara salah. Kamu harus pinter, jangan sampai kalah sama si anu si fulan. Ini juga salah. Ya, bukankah kita itu ingat terhadap hadis Rasulullah SAW? Salasatun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali disengat oleh api neraka, dimasukkan oleh Allah di api neraka. Rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Kenapa dimasukkan oleh Allah ke neraka? Karena salah tujuan, salah motivasi. Termasuk kesalahan kita di dalam motivasi belajar anak. Suruh tahfidz Al-Quran supaya menang di musabaqah tilawatil Quran. Salah. Memotivasi anak, nanti kalau kamu berhasil, saya akan ajak jalan-jalan ke tempat ini itu. Benar, terkadang anak harus kita motivasi dengan hadiah-hadiah sifatnya materi. Tapi jangan terus ke sana. Sesekali materi, sesekali ibadah, sesekali kita setelah sukses anak itu, kamu nanti saya akan ajak jalan-jalan ke rumahnya, ulama, ustadz, kita ajak umroh. Ini motivasi yang membangun, ada sifatnya jasmani, ada yang sifatnya rohani, bahkan ada yang sifatnya membina, membentuk kecerdasan. Sehingga di sini akan merata. Termasuk juga ada kesalahan di dalam mendidik adalah salah di dalam memupuk kreativitas. Ada di antara orang tua membekali kreativitas anak salah. Anak didorong untuk belajar musik, jadi musisi. Ya. Sementara kita sudah tahu hukumnya. Ya. Al-Quran telah mengomentari lahwul hadis, para ulama ahli tafsir adalah apa? Musik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan musik. Bahkan sebagian orang tua itu bangga kalau anaknya sampai bisa tampil di televisi, menjadi gitaris, ya, itu kebanggaan mereka. Sampai-sampai dengan telatennya, sabarnya mereka menghantarkan ke pelatihan sinetron, sampai nginep-nginep, itu bangga. Ini termasuk salah di dalam membentuk kreativitas anak. Bukankah kita itu faham hadis Rasulullah? Sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumura wa yusammunaha bighairi ismiha wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat wa yakhsifu bihim Allah ta'ala al-arda wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah, akan muncul di tengah umatku sekelompok kaum yang meminum khamr dan memberi nama bukan namanya. Kemudian berjoget ria semalam suntuk diiringi musik dan bidu wanita. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dan yang masih hidup dirubah mukanya, bentuknya dengan monyet sama babi. Na'udzubillah. Ada lagi yang memotivasi anaknya untuk menekuni kreativitas, umpamanya tata busana. Tapi busana-busana yang tabarruj. Wow, bangga kalau sudah busananya itu dipakai oleh Miss World. Seneng kalau bisa tampil di TV, dipajang, ya, dipamerkan. Padahal itu sesat menyesatkan, ya, membikin berapa ribu wanita tenggelam ke dalam tabarruj gara-gara pakaian itu. Ini juga salah. Oleh karena itu intinya itu hanya contoh. Masih banyak kreativitas yang ditanamkan kepada anak secara salah, bertentangan dengan syariah. Padahal kreativitas yang mubah, bahkan itu baik untuk agama, umat, itu seamrek. Contoh aja, melukis. Kenapa kita motivasi anak kita melukis gambar makhluk? Padahal ada peluang-peluang melukis yang masih laku keras,
yang masih ada pasarnya, yang tidak harus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kesalahan di dalam mendidik anak adalah kurang konsisten. Di antara orang tua ada yang kurang konsisten di dalam mendidik anak. Contoh konsisten di dalam keteladanan. Ya, anak itu sangat cerdas loh melihat langkah, omongan, dan tingkah laku kita. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sifatnya kontradiktif dan pertentangan. Yang Allah sendiri menegur, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa kita tidak takut buah hati kita, belahan jiwa kita yang hancur gara-gara kita tidak memiliki keteladanan, menampilkan satu sikap yang kontradiktif? Kita suruh A tapi kita melakukan B. Kita sekarang suruh melihat warna putih tapi kita melihat warna hitam. Kita suruh anak kita sholat, kita nggak sholat. Kita suruh anak kita untuk menjadi anak soleh, kita ternyata menjadi orang yang Masya Allah ya, jauh dari kriteria soleh. Ini semuanya menghancurkan anak kita, rusak dan merusak anak kita. Dan ini harus dihentikan karena Allah Subhanahu wa taala menegur kita, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu memerintah orang tentang kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal yang baca kitab itu kamu? Apakah kamu tidak berfikir? Rasulullah SAW juga memberikan suatu kritikan pedas terhadap orang yang macam seperti ini. Di dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Ya. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain melupakan dirinya sendiri seperti lilin untuk menerangi orang lain dengan membakar dirinya sendiri. Na'udzubillah. Anak kita, buah hati kita, belahan jiwa kita, kebanggaan hidup kita, jangan sampai kita hancurkan dengan tindakan kita yang ceroboh, yaitu apa? Kurang memberikan keteladanan. Kesalahan berikutnya adalah kekhawatiran yang berlebihan. Nah ini, ada di antara sebagian orang tua selalu was-was anaknya main sama teman-teman tetangganya, dibatasi, diproteksi, nggak boleh. Boleh kita sekarang ini mengawasi, mengontrol, tapi jangan sampai berlebihan sehingga anak kita jadi kaku, anak kita jadi minder. Apalagi kalau sekarang serba nggak boleh, mau main sama teman sekolahnya nggak boleh, takut nanti jangan-jangan nanti kena narkoba, jangan-jangan nanti tawuran. Emang benar itu semua potensi akan ada, tapi kita ambil jalan tengah. Biarkan dia bergaul, tapi kita pilihkan teman yang baik. Biarkan dia cari teman, tetapi kita awasi. Karena pada akhirnya kita dan termasuk anak kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa pisah dengan manusia, tidak bisa hidup dengan kesendirian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang mau nyampur sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada nggak mau nyampur tapi juga nggak mau sabar atas gangguannya. Yang selanjutnya, kesalahan di dalam mendidik anak adalah berlebihan di dalam mencurigai anak. Ada sebagian orang tua yang selalu curiga pada anak-anak tertentu, mungkin anak kedua, anak pertama, ya. Dan selalu negative thinking. Dan akhirnya apa? Terjadi permusuhan antara orang tua dengan anak. Apalagi dia
menampilkan sama anak yang lainnya tidak. Ini presiden yang sangat berat ini. Ini ketidakadilan. Makanya Rasulullah memberikan suatu arahan, i'dilu ala auladikum, bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian. Termasuk kita jangan sampai serba curiga. Anak keluar dicurigai. Ada sesuatu yang tidak beres, anak langsung dicurigai. Ada uang yang hilang, anak langsung dicurigai. Ini akan merusak hubungan antara kedua orang tua dengan anak, merusak mental dan psikologi anak, dan anak bisa akan durhaka kepada orang tua kalau caranya seperti itu. Termasuk juga kesalahan orang tua adalah menjauhkan anak dari orang-orang soleh. Saudaraku seiman, perlu diketahui, kita harus camkan bahwa tidak ada ruginya melepas, membiarkan anak kita berteman dengan orang-orang soleh, apalagi ulama. Jangankan sekarang anak kita, anjing saja menjadi mulia karena berteman dengan Ashabul Kahfi. Oleh karena itu, di antara para ulama mengatakan di antara obatnya hati ada 5 adalah mujalasatu sholihin, berteman dengan orang-orang soleh. Karena berteman orang soleh akan mengarahkan kita kepada jalan yang baik, mengingatkan kita saat lupa, dan mengarahkan kita kepada akhirat. Dan terus membimbing membina kita dengan berbagai macam kesolehan. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Badui, yang menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Rasulullah SAW menjawab, mada a'adatta laha, apa yang kamu siapkan untuknya? Dia menjawab, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasul. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kamu cintai. Dari belakangnya Anas bin Malik sambil menangis mengatakan, sehingga aku mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun amalanku tidak sepadan dengan mereka, aku berharap bersama mereka nanti di surga. Inilah dan selanjutnya, termasuk kesalahan di dalam mendidik anak adalah mendidik anak dengan kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat tidak bagus. Memberikan dampak negatif dan cacat psikologi, bahkan bisa seumur hidup. Trauma yang tidak mudah hilang. Makanya di sini mendidik anak harusnya seperti Rasulullah. Perhatikan bagaimana komentar komentar Anas bin Malik. Saya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Beliau tidak pernah memukulku, tidak pernah menghinaku, dan tidak pernah bermuka masam terhadapku. Ini pendidikan yang baik. Sehingga Abu Darda berkata, Rasulullah pernah berwasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Janganlah kamu syirik kepada Allah meskipun kamu disiksa dengan dipotong dan dibakar. Itu 1. Yang kedua, janganlah kamu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Karena siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja akan lepas dari jaminan Allah. Selanjutnya, janganlah minum khamr, karena khamr membuka seluruh keburukan. Taatilah kedua orang tuamu, dan bila keduanya menyuruhmu untuk keluar dari keduniaanmu, maka keluarlah. Janganlah kamu melawan pemimpinmu meskipun kamu yang benar. Janganlah kamu melarikan dari medan perang meskipun kamu harus mati, sementara teman-temanmu lari darinya. Infakkanlah hartamu untuk keluargamu. Janganlah kamu angkat tongkat untuk memukul keluargamu, dan tanamkan kepada keluargamu agar mereka takut kepada Allah. Ini wasiat yang sangat indah dari Abu Darda yang harus kita renungkan. Jangan angkat tongkatmu untuk memukul keluargamu.
Dan ajak keluarga kamu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tentang beberapa kesalahan yang sebetulnya masih banyak seputar masalah pendidikan anak. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar, tekun, dan istiqomah mendidik buah hati kita, belahan jiwa kita yang kita sudah ikrarkan lewat doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah hasil akhir dari pendidikan kita, mencetak generasi yang muttaqin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.